Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iha Fariha. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 2D dengan nomor NIM 22810700123. Dalam video kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan kitab Ta'limut Ta'lim dalam fasal fil istifadati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah fasal fil istifadati tentang istifadah atau mengambil faedah. Wayam bagi, dan semestinya ayakuna ada sopo tolibul ilmi, pencari ilmu, mustafidan, selalu mengambil manfaat, fikulli waktin, di setiap waktu, hatta yahsula, sehingga berhasil, lahu, baginya, fadlu, keutamaan, wa thariqul istifadati, dan jalannya mengambil manfaat, ayyakuna ada, ma'ahu, beserta tolib, fi kulli waktin, di setiap waktu, mihbaratun, wadah tinta, hatta, sehingga, yaktuba, ia menulis, mayasma'u, apa yang dia dengar, minal fawaidil ilmiyah, dari faedah ilmiah. Jadi pada pasal mengambil pelajaran ini atau mengambil faedah ini dijelaskan bahwa pelajaran hendaknya menggunakan setiap kesempatan waktu untuk belajar terus-menerus sehingga memperoleh hasil atau keutamaan dari belajar tersebut. Caranya bisa dilakukan dengan cara menulis untuk mencatat segala hal-hal ilmiah yang dia dapat atau yang dia dengarkan. Selanjutnya, qila, dikatakan, man, barang siapa, hafidho, yang hafal, faro, maka bisa lari, waman, dan barang siapa, kataba, yang menulis, syai'an, sesuatu, qoron, yang abadi. Wa qila, dan dikatakan, al-ilmu, opo al-ilmu, ilmu, mayu khodu, apa yang diambil, min afwahir rijali, dari orang-orang pintar, li'annahum, karena sesungguhnya, yahfaduna, mereka menghafal, ahsana, sesuatu yang lebih baik, ma yasma'una, apa yang mereka dengar, wa yaquluna, dan mereka katakan, ahsana, lebih bagus, ma yahfaduna, apa yang mereka hafal, wa sami'tu, dan saya mendengar, sopo asyaikhal ustadz Zainal Islam al-ma'rufa, yang dikenal, bil bil mukhtari, yang dengan pujangga yang terpilih, yaqulu, beliau berkata, qala, berkata, sopo Hilal ibnu Yasarin, Hilal ibnu Yasar, ra'aitu, saya melihat, sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, li ashabihi, terhadap sahabatnya, syai'an, sesuatu, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, a'idli, ulanglah engkau bagi saya, makulta, apa yang engkau katakan, lahum, kepada mereka. Faqala, Nabi bersabda, li, kepadaku, hal, apakah, ma'aka, ada bersamamu, opo mihbaratun, tempat pena. Fakultu, maka saya menjawab, ma ma'i, tidak ada bersamaku, opo mihbaratun, tempat tinta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilalu, hai Hilal, la tufariqil mihbarata, janganlah kamu berpisah dari tempat tinta, fa inna, karena sesungguhnya kelebihan, fa innal khaira, karena sesungguhnya
karena sesungguhnya kebaikan fiha di dalamnya, wa fi ahliha dan kepada ahlinya, ila yaumil kiamat sampai hari kiamat. Jadi dijelaskan bahwa dikatakan hafalan akan lari, tapi tulisan tetap akan berdiri atau tetap abadi. Dikatakan lagi, yang disebut ilmu yaitu segala apa yang didapat dari ucapan ahli ilmu, karena apa yang didapat dari ucapan ahli ilmu, karena mereka telah menghafal hal-hal yang bagus dan hasilnya mendengarkannya dan mengucapkan yang bagus itu dari hafalan tersebut. Saya mendengar ucapan Syekhul Ustadz Zainul Islam yang dikenal dengan gelar Adibul Mukhtar, Hilal bin Yasar berkata, bahwa beliau melihat Nabi Muhammad SAW mengemukakan sepatah ilmu dan hikmah kepada para sahabatnya. Lalu usul Hilal bin Yasar, ya Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah engkau sampaikan kepada mereka. Beliau bertanya kepada Hilal bin Yasar, apakah engkau membawa tempat tinta? Jawab Hilal bin Yasar, tidak. Beliau pun bersabda, oh Hilal, janganlah engkau berpisah dari tempat tinta, karena sampai hari kiamat kebagusan itu selalu di sana dan pada yang membawanya. Selanjutnya, wawasro dan telah berwasiat sapa asradru syahidul Husamuddin, sadru dada asyahidi yang mulia, sapa Husamuddin Hasanuddin ibnahu kepada putranya, sapa Syamsuddin antahfadu untuk menghafal kulla yaumin setiap hari syai'an sesuatu, yasiron menghafal sesuatu, minal ilmi dari ilmu, wal hikmati dan hikmah, fa innahu karena sesungguhnya hal itu, yasirun mudah, wa an qaribin dan tidak lama kemudian, yakunu ia menjadi katsirun banyak, washtaro dan telah membeli sapa Isa bin Yusufa qalaman sebuah pena, bidinarin dengan harga 1 dinar, liyaktuba supaya bisa menulis, ma yasma'u apa yang dia dengar, fil hali di seketika itu, fal umru maka umur, qasirun itu pendek, wal ilmu dan ilmu, katsirun amat banyak. Jadi yang mulia Hasanuddin berwasiat kepada putranya yaitu Syamsuddin bahwa agar setiap hari itu menghafal sedikit ilmu dan sepatah hikmah. Hal itu mudah dilakukan dan dalam waktu singkat menjadi semakin banyak. Isham bin Yusuf membeli pena seharga 1 dinar untuk mencatat apa yang ia dengar seketika itu. Umur cukup pendek, sedangkan pengetahuan cukup banyak. Selanjutnya, fayambaghi dan semestinya, alla yudayyi'a untuk tidak menyia-nyiakan itu talib, al-waqta terhadap waktu, was-sa'ati dan saat, kesempatan, wa yaghtanima dan dia selalu memanfaatkan al-layaliya di malam hari, wal khalawati dan di kala sepi, an Yahya bin Mu'adzir Razi dari Yahya bin Mu'adzir Razi, annahu qala sesungguhnya ia berkata, al-lailu malam, tawilun itu panjang, fala tuqassirhu
maka kamu jangan memendekkannya bimanamika dengan tidurmu, wan naharu dan siang itu mudhi'un bercahaya terang, falatukadzirhu maka kamu dengan mengotorinya, maka kamu jangan mengotorinya bi asamika dengan dosamu. Jadi dijelaskan bahwa seorang pelajar jangan sampai membuang-buang waktu dan saatnya serta hendaknya mengambil kesempatan di malam hari dan di kala sepi. Dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi disebutkan, malam itu panjang, jangan kau potong dengan tidur, dan siang itu bersinar cemerlang, maka jangan kau kotori dengan perbuatan dosamu. Selanjutnya, wayambaghi dan semestinya ayyaghtani memanfaatkan asyayukha pada para sesepuh atau syekh, wayastafidu dan si talib mengambil manfaat minhum dari para syekh, walaisa dan tidak kullama setiap perkara fata yang telah lalu yudrakku bisa ditemukan kembali, kama qala sebagaimana dikatakan sopo ustaduna Syekhul Islami rahimahullah fi masyakhatihi dalam masyhatinya, kam banyak min syaikhin dari para masyayikh, kabirin yang besar, fil ilmi dalam ilmunya, wal fadli dan keutamaannya, adraktuhu saya menyampaikan, wa mastakhbartuhu dan saya tidak sempat mengambil faedah darinya, wa aqulu dan saya berkata, ala hadal faiti atas keteledoran ini, mungsyian sambil mengubah, hadal baiti sebuah bait, syair pada syair, lahfan sayang, ala fautit talaqi atas keterlambatan belajar, lahfan sayang seribu sayang, ma kullu setiap perkara, ma fata apa yang telah terlewati, wayafna dan sirna, yuhfa maka tidak bisa kembali, qala berkata sapa Aliyu karamallahu wajhahu, idza kunta jika kamu ada, fi amri dalam perkara, fakun maka jadilah kamu, fihi di dalamnya, wakafa dan cukup, bil i'radi dengan berpaling, an ilmillahi ta'ala dengan ilmunya Allah, hizyan wa khosaron, hizyan menjadi hina, wa khosaron dan sesat, wasta'id dan meminta perlindungan, billahi kepada Allah, minhu darinya, lailan malam hari, wan naharon dan di siang hari. Jadi dijelaskan bahwa hendaknya seorang pelajar bisa mengambil pelajaran dari para sesepuh dan mencecap ilmu mereka. Tidak setiap yang telah beliau bisa didapatkan kembali, sebagaimana dikemukakan oleh Ustadz Syekhul Islam di masa tua beliau. Banyaklah orang-orang tua yang agung ilmu dan keutamaannya saya ketemu, tapi tidak mengambil sesuatu yang tidak daripadanya,
sesuatu yang baik darinya, maka atas kelewatan tersebut beliau berkata dalam mengubah satu bait syair di bawah ini, sayang seribu sayang, aku terlambat dan tidak mendapat apapun yang sirna dan terlewat dan tak mesti bisa didapat. Ali radhiyallahu anhu berkata, jikalau kamu menghadapi suatu perkara, maka tekunilah ia berpaling dari ilmu Allah, cukup akan membuat hina dan menyesal. Mohonlah perlindungan Allah di waktu siang dan malam agar tidak melakukan hal tersebut. Selanjutnya, wala buddha, dan semestinya sopolit talibil ilmi, para pencari ilmu, min tuhammuli, menanggung derita, al-fasaqati tish, dan menanggung derita kepadanya, wal madalata, kehinaan, fi talibil ilmi, di dalam mencari ilmu, watamaluku, dan berkasih mesra, madmumun, itu dilarang, illa fi talibil ilmi, kecuali dalam mencari ilmu, al ilmu fa innahu, karena sesungguhnya ilmu, la buddha, bagi si talib, lahu, la buddha, dan semestinya, lahu, bagi si talib, minat maluki, untuk berkasih lil ustadi, pada guru, wasyukaroi, gula, dan wasyukaroi, guru dan teman-temannya, wa ghairihim, dan kepada selainnya, al istifadati, untuk mengambil manfaat, qila, dikatakan, al ilmu, itu ilmu, izzu, adalah kemuliaan, la dulla, tidak kehinaan, fihi, di dalam ilmu, la yudraku, tidak bisa ditukar, illa bidulin, kecuali hanya dengan ditemukan, la yudraku, tidak bisa ditemukan, illa bidulin, kecuali dengan hanya kehinaan, arolaka, saya melihat, nafsan tashtahi, kamu ingin, nafsu, antu'izzaha, untuk memuliakannya, falasta, maka tidak, tazalu, memperoleh, al-izza, nafsumu, hatta tuzillaha, hingga kamu menundukkan nafsumu. La izza, tidak ada kemuliaan, fihi, di dalam mencari ilmu. Qala, berkata al-qailu, penyair, arolaka, saya melihat, nafsan, nafsu kamu, tashtahi, kamu ingin, antu'izzaha, untuk memuliakannya, falasta, maka tidak, tanalu, memperoleh, al-izza, nafsumu, hatta tuzilluha,
sehingga kamu menundukkan nafsumu. Jadi penjelasannya, seorang pelajar harus sanggup untuk menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia selama menuntut ilmu, karena seorang murid itu harus bercumbu rayu dengan guru temannya dan juga orang-orang lain untuk mengambil pelajaran dari mereka. Ada dikatakan ilmu itu mulia, tak bercampur hina, dan tidak didapati hanya lewat kehinaan, tak bercampur kemuliaan. Maksudnya didapat dengan penuh derita dan terpandang rendah di mata manusia. Ada seorang penyair berkata, "Kulihat kamu ingin supaya mulia dirimu, tak bakal bisa kecuali dengan tundukan nafsumu." Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.